Ini pertama kali saya buka kedai kopi itu pakai dua alat ini untuk bikin kopinya. Oh iya, ini apa, grinder ya? Ini grinder yang manual. Yang manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ada di Cirebon, tepatnya di Mudik Cafe di Jamblang. Nah, sekarang aku sedang bersama barista Mudik Coffee, yaitu Dika. Nah, Dika ini sudah berpengalaman menjadi barista pemula dari mulai awal kecintaannya terhadap dunia kopi. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Nah, gimana sih Dika pertama kalinya kenapa suka kopi gitu? Sebenarnya dulu itu saya benar-benar anti kopi. Oh iya. Iya, anti kopi. Di tahun 2019 baru suka kopi. Dulu saya sukanya dulu saya kenapa nggak suka kopi, karena saya pas nyoba kopi saset itu tuh nggak cocok dengan perut sama lidah saya. Pas begitu saya nyoba di kedai kopi, saya coba masuk terus pesen kopi yang non sugar, non gula. Itu awal aneh, bener nggak? Misalkan orang yang biasa minum manis terus tiba-tiba minum yang tanpa gula, kopi udah terkenal pahitnya dong. Minum minuman pahit tanpa gula, apa yang terjadi? Ternyata lidah saya langsung cocok. Itu kenapa saya suka kopi. Saya suka kopi itu kopi tanpa gula yang manual brew, kalau tahu. Manual brew tuh jadi dia dituanginya secara manual kayak kopi-kopi tubruk pada biasanya, pada umumnya. Cuman kopinya itu beansnya itu Arabica. Jadi bukan lebih ke arah pahit tapi lebih ke arah asam fruity gitu, kayak berry, apel, itu bisa masuk semua rasanya. Dan di situ saya suka kopi, tapi saya belum mendalami. Baru menikmati kopi itu aja, terus disuruh coba, Mas, cobain espresso. Espresso itu jadi kopinya itu kental banget. Tapi bagi barista yang yang bisa buatnya, itu tuh bisa rasanya asam. Saya coba dan ternyata enak. Karena rasanya itu lebih bold, lebih kerasa dan lebih kompleks. Nggak cuman simplex, nggak cuman asam satu rasa, udah. Karena di espresso itu biasanya tuh dicampur antara beans dari 2 sampai 3 beans yang berbeda. Ada yang misalkan contoh Jawa, Sumatera sama Jawa lagi tapi beda gunung, itu rasanya bisa kompleks banget. Kalau suka kopi kan tadi yang manual brew, terus saya dalemin pas udah nyobain espresso. Awal buka kedai kopi, saya nggak langsung pakai mesin. Oh iya. Iya. Jadi manual Bener-bener alat sih alat, cuman bukan mesin, bukan pakai listrik. Nah itu. Yang itu ya, pasti ada yang gilingan kopi yang pakai tangan. Iya itu saya awal pakai itu buka kedai kopi. Nah, itu kenapa kan kalau kedai kopi berarti Dika ngeracik sendiri kan? Maksudnya bikinnya ngeracik sendiri gitu. Nah, sedangkan belajar racikan kopi itu dari mana tuh? Saya awal lihat YouTube, apa aja sih indikasi-indikasi untuk bikin house blend, apa aja sih indikasi-indikasi untuk supaya house blend itu terlihat sempurna. Nah, saya cuma lihat indikasinya aja, terus saya cicipin kayak sangrai biji kopi yang A, sangrai cicipin, namanya kalau di dunia kopi namanya cupping. Nah, cupping itu untuk cicipin apa aja nih rasanya, Oke, untuk yang bin satunya, rasanya apa? Asam, manis, dominannya kemana? Kalau dominannya ke asam, enaknya dicampurin sama asam lagi. Nah, tapi kalau pengen rasanya unik, asam dicampurin sama manis, gitu. Berarti emang semuanya tuh belajar dari YouTube ya. Ya. Dan kalau misalnya jadi barista gitu kan tadi ngeracik, terus awal kepikiran buka kedai kopi dan
aku harus baristanya nih, kenapa nggak kerjasama sama orang lain gitu atau gimana gitu, kenapa aku harus baristanya langsung punya sendiri, barista juga diri sendiri. Mungkin kalau masalah kenapa saya pengen buka kedai kopi itu pasti karena ada untungnya. Belajar bisnis. Kalau untuk kenapa saya milih belum nggak langsung ngerekrut barista, karena ya pertama modal sih. Terus yang kedua, saya suka bikin kopi. Saya senang bikin kopi. Bahkan misalkan mungkin nanti saya ada barista dan dia lebih jago daripada saya tetap jadi barista. Nggak ngelepas, benar-benar ngelepas. Karena saya juga sekalian belajar sih, ya kan. Nah, mungkin saya hanya sekedar memperkerjakan orang, tapi saya nggak mau belajar. Itu bukan tipikal bisnis banget sih kalau kayak gitu. Ada nggak sih sebelumnya belajar dari barista lain gitu sebelum memulai? Mungkin hanya sekedar sharing ya sama sesama barista gitu, kayak saya ke kedai kopi nanya, "Mas, bedanya ini sama ini nih apa sih? Mas, bedanya americano sama long black apa sih? Mas, bedanya cafe latte sama cappuccino apa sih?" Paling saya nanya-nanya gitu aja. Nggak terlalu kayak ikut lesson, ikut kursus gitu. Ikut kursus bayar sekian. Enggak, saya nggak kayak gitu. Saya prosesnya kayak tanya jawab. Karena kalau kursus ada hal yang saya nggak suka. Hanya belajar. Tapi kalau kita otodidak kayak gitu, hanya nanya sekian persen dari apa ilmu dari yang barista itu punya, kita tuh jadi kayak penasaran. Ini maksudnya gimana sih? Kenapa cafe latte itu cuma 1 senti foamnya, sedangkan cappuccino 1,5? Gimana cara bikinnya sih? Nah, itu yang bikin kayak kudu bisa gitu, harus bisa gitu. Ini Dika kan emang passion banget kan di dunia kopi gitu. Nah, ada nggak sih kendala-kendala pas suka duka saat merintis kedai kopi barista dari nol gitu? Keluh kesah ya. Aduh, keluh kesah sebagai barista dan sebagai bisnismen. Kalau bisnismen ya nggak usah ditanya lagi ya. Keluh kesahnya itu pasti pembeli kayak, "Mas, ini kurang manis, Mas, ini kurang ini." Padahal kan kalau kedai kopi sebenarnya itu bukan kafe. Kalau di kedai kopi itu kebanyakannya mereka nggak terlalu mikirin gula. Jadi orang yang suka kopi yang bener itu walaupun ice itu sebenarnya nggak pakai gula. Dan ya untuk menyesuaikan dengan warga sini yang belum mengenal kopi itu apa, bahkan untuk mesen manual brew aja tuh masih bisa dihitung jari 1-2 orang. Jadi saya harus menyesuaikan diri sama mereka. Kalau kesah sebagai barista nggak cuma satu, kegagalan berkali-kali, dan itu keluh kesahnya harus kita cari sendiri. Kayak bikin espresso, kenapa bisa gagal? Walaupun bisnisnya beli, saya belum ngesangrai waktu itu. Kenapa bisa gagal? Oh, ternyata kurang padat, ternyata kurang halus. Paling gitu doang sih. Sama untuk bikin latte art itu yang paling susah menurut saya. Kayak saya itu bisa ngabisin 1-2 liter susu fresh milk sehari untuk pas awal-awal itu untuk belajar steam, terus selanjutnya untuk belajar pouring. Orang-orang nyoba kopinya Dika gitu, kayak apa ini kopi gini doang gitu, atau emang gak cocok aja gitu. Apalagi kan kalau teman-teman tahu ya, ini Mudik Coffee terletak di dekat Pasar Jamblang, dan itu emang di Kabupaten Cirebon. Jadi bukan di perkotaan gitu ya, kayak orang-orang yang datang tuh emang bukan biasanya yang suka kopi. Emang biasanya mungkin orang-orang yang belum tahu kan emang kopi instan ya kebanyakan. Nah gitu, ada nggak sih pas nongkrong di kopi, kenapa kayak ribet banget kopinya, atau mahal gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Banyak. Banyak pas awal buka, tapi kalau sekarang udah mulai minim. Paling di bagian bikin kopi satu aja susah ya gitu. Sama kendala di sini itu harga. Nanti yang nggak cocok apa terlalu mahal gitu atau gimana? Kalau dibandingin sama kopi instan ya jauh banget kan harganya, karena di daerah sini masih ramainya di kopi instan. Kayak nggak usah kesini lagi lah mahal, padahal kan beda gitu ya. Tapi sebaiknya kalian lihat sendiri aja di komposisinya, kalian bandingin gitu. Jadi sekalian apa ya, challenge-nya Dika sekalian edukasi ke orang-orang ini loh cara kopi ya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita ngelihat
apa aja sih alat-alat di Moody Cafe ini gitu kan. Pertanyaan terakhirnya adalah ada nggak tips-tips buat teman-teman nih yang seumuran Dika dan generasi Z gitu yang pengen mendalami kopi jadi barista, ada nggak tips-tipsnya gitu? Nggak ada tipsnya sih. Sebenarnya pakainya moto hidup. Moto hidupnya itu jangan takut melakukan sesuatu. Saya itu berhenti kuliah di semester 5 Untuk mendalami kopi. untuk mendalami kopi. Wah, berani sekali ya. Kalau kita takut, sebenarnya gini, moto hidup saya tuh kayak tadi kan, lakukanlah sebelum menyerah. Tapi ada moto hidup kedua untuk memperkuat moto hidup yang pertama. Mungkin ini bukan ke arah moto hidup, tapi kata-kata orang yang saya adaptasi terhadap untuk kehidupan saya, yaitu kita itu akan menyesali hal yang nggak pernah kita lakuin, bukan hal yang kita lakuin. Karena kalau kita menyesali hal yang kita lakuin, ya kita tahu kesalahannya di mana, jadi nggak mungkin kita sesalin. Tapi kalau kita nggak ngelakuin hal yang kita inginkan gitu, padahal kesempatan udah di depan mata, itu kita bakal nyesel. Nyesel kenapa nggak berani sih? Kenapa nggak gue lakuin waktu itu? Kenapa nggak gue terobos aja lah gitu? Kenapa nggak nyoba gitu? Nah iya, walaupun nggak ngerti. Saya sebelumnya kan benar-benar nggak suka kopi. 2000 sampai 2019 awal saya nggak suka kopi. Terus saya coba kopi saset, kopi instan. Hasilnya apa? Radang usus, radang lambung, berat badan turun. Tapi kenapa saya suka kopi? Karena saya coba. Jangan takut, karena kalau kita takut mah nggak akan jadi apa-apa sih. Kita akan stuck di tempat aja. Nggak cuma di dunia kopi ya, kalau kita mau memulai apa aja, berani dulu lah ya, berani coba dulu. Nah oke guys, kita selanjutnya mau lihat apa aja sih alat-alat kopi yang ada di Moody Cafe nih. Nah kita udah di bar kopi. Nah ini ada apa ini Dika? Ini pertama kali saya buka kedai kopi itu pakai dua alat ini untuk bikin kopinya. Oh iya, ini apa, grinder ya? Ini grinder yang manual. Yang manual. Gimana tuh cara masukinnya? Ini biji kopinya dimasukin lewat atas. Dimasukin, Oh iya. terus ntar mengalir ke bawah biji kopi. Oh, jadi bubuk gitu ya. Jadi bubuk. Nah ini yang manualnya kayak gini nih guys. Kalau beli online ada ya. Sebenarnya Ada. teman-teman bisa nih kalau mau nyoba sendiri. Kalau ini mini presso untuk bikin espresso tapi secara manual. Oh. Pertama masukin dulu bubuk kopinya ke sini, tutup. Terus air panas full sampai ada batasnya di sini. Terus tinggal di press aja berkali-kali sampai airnya Oh keluar. tapi dibalik ya? Dibalik. Ya? Oh. Gitu. Karena ini nggak ada airnya jadi nggak akan keluar. Ya oke. Oke, itu yang dua alat pertama kalinya Dika nyoba kopi, Iya. nyoba ngeracik kopi ya, jadi barista atau gimana? Pertama kali jadi barista. Sama manual brew, tapi kalau manual brew mah sampai sekarang nggak berubah alatnya. Kalau mesin mah, kalau untuk espresso mah inilah apa namanya, grow up lah antara sini terus upgrade ke selanjutnya. Terus saya upgrade ke boxer, Aca, tapi ini dia yang Aca box. Namanya Aca, Aca boxer untuk bikin espresso. Sampai sekarang masih saya pakai. Mungkin kedepannya saya bakal upgrade sih pas nanti saya pindah sih Moody Coffee. Pas Moody Coffee-nya pindah itu saya upgrade alatnya. Jadi yang tadi kan espresso ini, yang sebelumnya yang ini buat apa? Sama espresso. Tapi bisa berapa gelas mas? Bedanya apa? Kalau bedanya kalau pakai mesin lebih praktis. Oh ya tinggal masukin aja terus nanti nyeduh sendiri lewat sini. Nyeduh sendiri. Sama bisa steam. Kalau yang tadi kan nggak bisa steam susu, kalau ini bisa steam susu. Oke. Steamernya. Masukinnya lewat mana nih? Kalau boleh tahu nih. Ini lewat sini. Ayo, kopinya masuk kopinya sini. gitu. Ya. Nah, teman-teman kalau yang belum pernah lihat mesin espresso kayak gini nih guys. Ini untuk grinder. Saya grinder. pakai dua. Karena satunya untuk manual brew, satunya buat espresso. Oh, beda tapi emang beda atau sama sebenarnya? Sama sebenarnya. Beda ini aja supaya aromanya nggak nyampur. Sini saya ada beans-beansnya, ada yang beli, ada yang sangrai sendiri. Oke.
Nah, terus ini ada biji kopi dan kopi hasil grinder ya. Yep. Ya, apa aja nih, Dik? Ini ada kopi hasil sangrai saya sendiri sama beli. Nah, kalau ini saya sangrai sendiri nih. Oh, Ini Cibunar full wash. Saya beli dari petaninya langsung. itu jenis kopinya kopi apa tuh? Ini Arabica full wash. Arabica full wash. Dari beli di Cibunar. Oh, Cibunar tuh mana tuh? Kuningan. Oh, Kuningan. Kalau ini saya sama sangrai sendiri dua-duanya. Ini dua-duanya untuk espresso, beda di perbandingan aja. Perbandingan antara robusta dan arabicanya. Sama dari Cibunar. Cibunar. Yang robusta mana, yang arabica mana? Ini dicampur dua-duanya. Oh, campur. Campuran. Terus ini saya beli di Baraja Coffee. Baraja Coffee. Coffee roasternya namanya 827. Bisa di-follow si IG-nya silakan kalau kalian mau cari. Oke. Nah, kalau ini saya dari Mr. O Coffee. Pasti tahu dong kalau para pecinta kopi Mr. O Coffee. Nggak usah dijelasin lagi. Oke. Nah, yang buat kalau ngeracik kopi untuk dijual yang mana tuh? Semuanya. Semuanya saya racik buat dijual. Oh, semuanya ya, Cuman campur-campur. beda ini aja, beda apa jenis minumannya gitu. Kalau ini biasanya yang manual brew itu pakai ini, sama ini kadang ada aja yang beli untuk robusta. Ini robusta yang hitam, arabica yang merah. Kalau yang ini untuk espresso base, yaitu golongan es kopi susu, cappuccino, cafe latte, pokoknya campuran susu gitu. Oke, ya udah. Ini juga sama. Kalau ini untuk V60 Apa itu? manual brew. Manual brew ya. Oke, tapi emang kebanyakan kalau banyaknya nih untuk dijual makanya ini atau buat sendiri. Lebih banyak dijual itu ini karena sampai saat ini daerah sini masih sukanya es kopi susu. Es kopi susu. Dan di sini es kopi susunya bukan pakai cold brew, tapi lebih ke arah pakainya espresso. Jadi rasanya dapat asamnya. Asam kopinya dia dapat. Oke. Nah, teman-teman, tadi itu bincang-bincang seputar kopi dan barista bersama Dika. Nah, kalian kalau ada yang mau mampir ke Mudi Kopi, letaknya ada di Kabupaten Cirebon. Langsung aja cari di Google Maps, pasti ada ya? Ada. Nah, ada ya. Terima kasih Dika udah nemenin aku bincang-bincang untuk hari ini. Ya, nantikan juga video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.